Halo semuanya, selamat datang di podcast Al-Sahara. Aku Malika, seneng banget bisa menemani kalian di episode kali ini dengan tema yang pastinya sangat menarik dan relevan untuk kita semua. Karena topik kita pada episode kali ini adalah jelajahi keseimbangan, belajar, berkarya, dan berdampak bagi masyarakat. Seru banget gak sih topik yang akan kita bawa pada episode kali ini? Nah, berbicara tentang keseimbangan, pernah gak sih kalian tuh ngerasa bingung gimana caranya belajar, berkarya, dan berdampak bagi masyarakat? Tapi kita tuh tetap bisa menikmati hidup. Nah, di episode kali ini kita bakal kupas tuntas soal bagaimana menyeimbangkan belajar, berkarya, dan berdampak bagi masyarakat. Tentunya di sini aku nggak sendiri, ada narasumber yang super inspiratif dan keren yang bakal berbagi pengalaman inspiratifnya, yaitu Kak Hairunisa atau yang akrab dipanggil Kanisa. Halo teman-teman semua, halo Malika. Halo Kanisa, oh my god, long time no see. Jadi teman-teman, Kanisa adalah mahasiswa Universitas Diponegoro, program studi manajemen yang saat ini menempuh semester 7. Nah, Kanisa ini merupakan Presiden Dekom KSI FEB Undip tahun 2024. Kanisa juga merupakan peserta MSIB tahun 2024 di PT United Tractors. Selain itu, yang gak kalah keren nih, teman-teman, Kanisa adalah co-founder dari komunitas Dua Sujud, yaitu komunitas yang bergerak di bidang sosial. Keren banget gak sih teman-teman? Oke, seneng banget nih aku bisa punya kesempatan ngobrol sama Kak Nisa. Gimana kabarnya Kak Nisa? Alhamdulillah baik Malika, kamu gimana? Alhamdulillah sangat seneng dan sangat bersemangat nih untuk menggali cerita-cerita inspiratif dari Kanisa itu sendiri. Kesibukannya apa nih Kak semester 7 ini? Semester 7 ya skripsi aja sih, kelas juga udah selesai. Oke, berarti Kanisa saat ini tuh lagi fokus skripsi gitu ya Kak? Oke. Tadi kan kita nih udah bicara nih Kak tentang keseimbangan. Nah, Kanisa sendiri tuh merupakan mahasiswa yang aktif di bidang akademik, berkarya yaitu dengan magang di PT United Tractors maupun berdampak bagi masyarakat melalui komunitas. Nah, menurut Kanisa nih gimana sih cara menemukan keseimbangan antara belajar, berkarya, dan berdampak bagi masyarakat? Oke. Kalau mungkin tadi aku koreksi dikit ya. Kalau aktif dalam akademik kayaknya aku nggak sih sebenarnya. Aku lebih ke organisasi aja ya guys. Tahu nih guys, fun fact, IP Kanisa tuh 3,77, which is itu adalah IP yang sangat diidam-idamkan gitu. IP di atas 3,5 itu artinya akademik Kanisa ini juga nggak usah diraguin lagi deh. Oke, untuk pertanyaan tadi ya gimana sih untuk menyeimbangkan belajar, berkarya, dan berdampak ya? Menurut aku ketiga hal tersebut itu saling melengkapi sih, karena kan dengan belajar itu kayak jadi bahan bakar kita untuk bisa melewati berbagai pengalaman ke depannya, atau bisa dikatakan berkarya tadi, jadi kayak wujud aktualisasi diri kita lah kayak gitu. Terus juga berdampak itu ya output dari apa yang telah kita lakukan gitu melalui berkarya, dan hal itu bisa menjadi pondasi kita untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, menurut aku gimana untuk menemukan keseimbangan antara ketiga hal tersebut, tentunya dengan menentukan prioritas dan juga manajemen waktu yang baik. Nah, untuk menemukan keseimbangan antara ketiga hal tersebut, yaitu belajar, berkarya, dan juga berdampak, menurut aku membutuhkan prioritas yang jelas dan juga manajemen waktu yang baik sih, tentunya dengan tujuan yang relevan juga, sehingga nantinya antara ketiga hal tersebut itu bisa berkorelasi dengan baik. Nah, dengan berkarya itu kan tentunya juga kita mengumpulkan pengalaman-pengalaman yang banyak, yang nantinya kita juga bisa mendapatkan banyak wawasan, terus kita juga bisa lebih mengenal diri kita sendiri gitu, tentang apa yang kita suka, apa yang kita kuasai, dan bagaimana sih kita menghadapi tantangan gitu. Nah, itu nantinya ya seperti yang tadi aku jelasin, itu bisa jadi pondasi kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Dan
apalagi sih poin utama yang bisa kita terapkan gitu untuk bisa menyeimbangkan ketiga hal tersebut dan juga bisa kayak haus akan pengalaman itu menurut aku dengan menerapkan pola pikir growth mindset sih. Jadi growth mindset itu bukan tentang kesempurnaan ketika kita menjalankan sesuatu, tapi juga tentang gimana kita menghargai segala usaha kita untuk bisa memberikan dampak ke diri kita sendiri ataupun masyarakat kayak gitu sih. Oke, jadi gimana sih cara kita menemukan keseimbangan antara belajar itu dengan menentukan prioritas gitu ya Kak, dan harus manajemen waktu yang baik, itu yang sebenarnya jadi PR kita bersama, terutama aku. Jadi gimana cara Kanisa menemukan keseimbangan itu dengan menentukan prioritas yang mana sih yang kira-kira tuh relevan bagi diri Kanisa sendiri maupun orang lain atau masyarakat gitu. Jadi karena berkarya, belajar maupun berdampak itu adalah satu kesatuan gitu ya Kak, yang sebenarnya itu saling melengkapi. Nah, gimana cara kita itu ya dengan growth mindset gitu. Nah, kalau dari Kanisa sendiri apa sih mindset yang benar-benar yang ditanam gitu selama mengikuti perkuliahan ini gitu? Selama mengikuti organisasi aja. Oke. Ya tadi itu growth mindset. Jadi aku lebih ke aku selalu berusaha untuk gimana caranya untuk bisa lebih baik ke depannya, yaitu ya dengan mengingat kesalahan-kesalahanku sebelumnya gitu. Misal kayak apa sih yang kurang dari diri aku sebelumnya gitu. Jadi lebih ke evaluasi diri aja, terus ya ditentuin mana aja yang mau aku perbaiki dulu gitu. Jadi tentuin prioritas, terus ya itu harus dengan berpikiran harus menjadi lebih baik tuh lebih ke ke motivasi diri aja gitu untuk bisa memberikan yang terbaik gitu. Oke, berarti menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya dengan mengevaluasi diri. Oke, tadi kita kan udah berbicara nih gimana cara menemukan keseimbangan. Nah, mungkin kita lanjut ke topik yang tentang berkarya nih. Jadi Kanisa ini adalah peserta MSIB di anak perusahaan PT Astra International Tbk, yaitu PT United Tractors. Nah, PT United Tractors ini merupakan distribusi alat berat terkemuka dan terbesar di Indonesia yang menyediakan produk dari merek ternama di dunia gitu ya. Keren banget ini Kanisa. Nah, kita tuh mau tahu dong Kak, apa aja sih yang Kak Nisa pelajari dari program tersebut gitu, dan seberapa besar impactnya tuh ke Kak Nisa setelah Kak Nisa tuh menjalani program tersebut gitu. Oke, selama 5 bulan ya aku ngejalanin magang di UT gitu atau United Tractors. Sebenarnya ya kurang lebih sama dengan magang-magang pada umumnya ya. Pastinya aku bisa dapat pengalaman kerja nyata di mana ya semuanya tuh udah kerjanya bukan ece-ece gitu, dan tugas kita apa yang kita kerjakan tuh berpengaruh juga terhadap kinerja perusahaan kayak gitu. Terus juga melatih soft skill dan hard skill kita, karena kan yang kita tahu juga di kampus kita cuma dapat teori-teori aja. Benar. Terus yang terpenting adalah menurut aku tentang budaya korporasi, gimana para karyawan tuh membangun hubungannya antar tim ataupun antar individu kayak gitu. Kalau yang selain itu yang aku dapat ya mungkin yang aku rasain banget adalah networking gitu setelah selesai menjalankan MSIB, karena melalui magang itu bisa menjadi peluang kita untuk dapetin relasi-relasi para profesional kayak gitu, orang-orang yang keren banget dan udah meniti karir panjang kayak gitu. Itu setelah magang itu mungkin dengan kita membangun hubungan dengan mereka itu bisa jadi kita dapat tawaran kerja, rekomendasi, atau sekedar sharing ilmu yang bermanfaat banget pastinya sih kayak gitu. Wah, gila sih, kayak berarti sangat-sangat bermanfaat ya Kak. Jadi kayak kita tuh bener-bener teamworknya tuh bukan yang kerja kelompok lagi atau tentang presentasi lagi, tapi kerja yang beneran profesional gitu. Terus networkingnya juga pasti keren banget nggak sih, kayak secara itu perusahaan salah satu perusahaan terbesar gitu ya di Indonesia. Gila, keren. Oke, tadi kan kita udah ngomong tentang berkarya nih Kak. Sekarang kita move ke gimana cara kita berdampak bagi masyarakat sekitar. Nah, Kanisa ini kan lumayan aktif ya, ikut volunteer baik di kampus maupun
di kegiatan sosial di luar kampus. Kak Nisa juga itu kan merupakan co-founder dari Dua Sujud nih. Nah, dari pengalaman volunteer Kak Nisa, pengalaman volunteer mana sih Kak yang paling berkesan gitu buat Kakak, dan gimana dampaknya bagi Kak Nisa sendiri maupun masyarakat sekitar gitu? Oke, mungkin dari beberapa yang aku ikutin ya, maupun itu termasuk volunteer kemanusiaan atau volunteer panitia acara, menurut aku keterlibatanku dalam Dua Sujud sih yang paling berkesan, karena di Dua Sujud ini aku juga bisa ikut merancang gimana komunitas ini mau memberikan dampak gitu, jadi nggak cuma ikut eksekusinya doang gitu. Lalu juga menurut aku Dua Sujud ini udah lumayan lah memberi dampak, walaupun ini masih komunitas yang masih bayi gitu, masih kecil banget, masih merintis gitu ya, ya. Masih merintis, tapi menurut aku dampaknya udah lumayan, kinerjanya udah lumayan, karena kita udah beberapa kali juga mengadakan program nyata dan juga kerjasama dengan beberapa komunitas kalangan mahasiswa dan juga masyarakat, kayak gitu sih. Jadi Dua Sujud ini yang menurut aku wow banget. Oke, berhubung nih Kak Nisa adalah co-founder Dua Sujud, boleh dong kayak aku tuh pengen tahu sebenarnya apa ya tujuan utama atau tupoksi dari komunitas Dua Sujud itu apa sih Kak? Oke, jadi Dua Sujud ini kan sebenarnya bergerak di bidang sosial agama ya. Jadi aku dan temanku tuh mau ngebantu lah teman-teman di luaran sana, termasuk khususnya anak-anak muda, karena kan kayak dunia ini udah milik anak muda gitu ya. Milik anak muda. Jadi kita tuh pengen bantu teman-teman semua bersama-sama untuk apa ya, kayak menemukan jati diri kita gitulah, dan salah satunya melalui agama atau agama Islam ini gitu. Dan Dua Sujud ini sebenarnya beneran masih kecil, karena anggotanya pun juga masih teman-teman kita aja. Kita belum buka open volunteer yang untuk umum dan rekrutmen sebanyak itu gitu volunteernya gitu. Jadi masih kecil. Oke, tapi kira-kira dalam jangka depan itu ada nggak Kak kayak rencana mau apa, atau diperluas gitu siapa aja yang boleh ikut, karena kan saat ini baru teman-teman terdekat aja nih gitu. Oke, ya tentunya mau banget ya membesarkan lagi Dua Sujud, karena tuh aku sama temanku nih punya cita-cita Dua Sujud bisa sampai kayak bikin yayasan gitu juga. Masya Allah. Terus ngasih beasiswa ke teman-teman lain kayak gitu. Tapi mungkin untuk sekarang aku sama temanku nih masih mengumpulkan ilmu lah, kan tadi ada 3 tahap ya, belajar, berkarya dan berdampak, dan mungkin kita masih di belajar sambil berkarya dikit-dikit kayak gitu sih. Oke, sangat luar biasa. Semoga kedepannya Dua Sujud itu makin besar, makin menjadi komunitas yang tidak kecil lagi gitu, dan memberikan dampak bagi sesama gitu. Amin. Kalau buka open volunteer, kabar-kabar. Siap, semuanya aku bakal info. Stay tune guys, kalau Dua Sujud ini buka open volunteer kalian harus daftar, karena acaranya sangat seru nggak sih Kak? Dan sangat berdampak. Dan aku tuh lihat di itu kan IG Dua Sujud itu bener-bener yang Kak seru banget main ke panti sama anak-anak, dan anak-anak itu bener yang se-excited itu. Oh my god, kayak it will really fun gitu kan. Oke. Tadi kita udah bicara tentang belajar, berkarya, dan berdampak nih. Nah, terkadang nih ketika kita sibuk belajar, berkarya itu kan ada risiko kita tuh terkena toxic productivity gitu kalau kata Gen Z gitu. Nah, Kakak sendiri pernah nggak sih ngalamin toxic productivity itu? Oke, mungkin yang menurut aku alhamdulillah belum sih ngerasain sampai toxic kayak gitu, karena aku juga ngeutamain istirahat ya, aku tidur sih kayak gitu. Menurut aku untuk biar nggak toxic kayak gitu ya harus tahu batasan diri sendiri, karena kita sendiri gitu yang tahu kita tuh kapan capeknya gitu. Jadi Bener ya banget. harus ngasih waktu untuk hati, pikiran, dan fisik kita untuk istirahat kayak gitu sih. Oke, berarti sejauh ini alhamdulillah ya, karena juga memperhatikan diri sendiri, karena bener banget yang Kak Nisa bilang ya, capeknya kita tuh kita yang ngerasain sendiri, orang-orang tuh nggak bisa ngerasain apa yang kita rasain. Jadi kita harus bisa mengerem gitu ya kalau kita emang bener-bener capek. Sangat-sangat keren banget, karena nggak semua orang tuh bisa gitu mengerem kayak gitu. Oke.
Oke, kalau tadi kan kita ngomong tentang toxic productivity. Nah, pernah nggak sih Kak, nih Kanisa kan udah sibuk organisasi juga, terus di komunitas, terus juga pasti semester-semester sebelumnya juga sibuk gitu ya belajar. Pernah nggak sih Kak ngerasain demotivasi gitu di organisasi gitu, atau selama belajar gitu? Nah, kalau pernah, gimana Kak Nisa ini ngatasin itu? Pastinya pernah ya. Itu aku pernah merasa tertinggal gitu sama orang-orang di sekitarku. Enggak sih, terutama sama temanku yang ngedirin 2 sujud juga. Aku merasa kayak, dia tuh perkembangannya bagus banget dari SMA, kayak jelas ada kayak naik, sedangkan tuh kayak aku gini-gini aja gitu. Terus sama temanku dibilangin, nih semua orang tuh ada garis start sama finishnya masing-masing, kamu berlomba tuh sama diri kamu aja, jangan sama orang lain, kayak gitu. Terus aku kayak langsung kayak, oh iya ya bener juga, aku ngelihat diri aku yang dulu SMA sampai sekarang memberanikan diri untuk ikut organisasi aja itu udah wah banget, karena dulu aku udah kepikiran kayak aku pasti kupu-kupu gitu loh, gak mungkin anak organisasi, kayak apa sih organisasi itu nyampein diri banget, ternyata aku berani ambil resiko lain kayak gitu. Dan itu ngebuat aku bangkit lagi sih, yang tadinya ngerasa dimotivasi kayak beneran setiap hari tuh mempertanyakan diri sendiri, bisa nggak ya aku kayak gini, bisa nggak ya aku sekeren dia gitu. Tapi dapat kata-kata dari temanku itu akhirnya aku termotivasi lagi kayak gitu. Oke, berarti kata-kata atau teman yang suportif itu sangat diperlukan gitu ya Kak, karena kalau kita lagi dimotivasi kan kayak beneran yang capek banget sama diri sendiri, kadang juga questioning myself gitu, kayak sebenarnya tuh kayak aku udah sejauh mana gitu. Jadi teman yang suportif itu sangat membantu kita gitu. Jadi ayo cari teman yang positif. Terus juga jadi menyadari kita kalau kita tuh punya value gitu loh. Jadi harus menghargai semua usaha kita. Jangan sampai semua yang udah lalu-lalu nih kayak kita lupain gitu aja gitu. Benar-benar, karena a little step is still a step. Nah, benar. Benar guys, benar. Kita harus tetap menghargai apa yang diri kita punya gitu ya Kak. Keren banget kan Nisa guys. Oke, tadi kan kita udah berbicara nih tentang toxic productivity maupun demotivation. Nah, Kanisa sendiri kan merupakan dulunya tuh Kepala Departemen Media dan Informasi di KCI FEB Undip, dan sekarang jadi Presiden Dekom KCI FEB Undip, di mana leadership-nya itu sudah terasa, apalagi jadi co-founder komunitas 2 sujud. Nah, menurut Kanisa nih, apa sih definisi atau bagi Kanisa tuh leadership itu apa sih gitu? Oke, menurut aku leadership itu ya kepemimpinan yang pengikutnya itu ikut secara sukarela, dan mereka tuh menaruh kepercayaan kepada orang ini atas kemampuannya, kayak gitu sih untuk leadership ya. Dan untuk jadi pemimpin itu aku yakin setiap orang tuh punya potensi untuk jadi pemimpin tadi itu, tapi ya tentu dengan kriteria tertentu, kriteria yang dibutuhkan oleh suatu kelompok itu gitu. Dan kepemimpinan ini tuh bisa dilatih, bisa diasah, karena kan udah banyak banget ya kayak pelatihan kepemimpinan atau webinar kepemimpinan gitu. Dan hal itu bisa didapatkan melalui kayak pengalaman, pembelajaran, dan juga refleksi diri kayak gitu ya. Kuncinya menurut aku ada ya kemauan untuk terus berkembang dan juga beradaptasi sih atas kebutuhan dari kelompok tersebut kayak gitu. Jadi soalnya kan untuk jadi pemimpin harus menomorsatukan kepentingan kelompok. Iya, gitu pasti. Oke, jadi leadership itu adalah ketika pengikutnya itu mau bergerak gitu ya Kak, secara sukarela, dan kita semua itu punya potensi untuk jadi pemimpin gitu. Tinggal kitanya tuh mau atau enggak sih gitu. Kita tuh bisa ngasah lewat leadership camp, kan sekarang banyak nggak sih Kak leadership camp itu. Dan biasanya juga kegiatannya sangat menarik gitu. Apalagi kalau di FEB Undip sendiri tuh ada LKKMPD dan kepemimpinan wadah lainnya gitu. Nah, setelah kita bicara nih tentang leadership dan mental kepemimpinan, nah Kanisa sendiri kan peserta MSIB di PT UT nih. Nah, ketika Kanisa ini menjalani program tersebut itu kan
peralihan ya Kak, dari yang tadinya mahasiswa yang selama 2 tahun itu di kelas belajar teori-teori aja, terus kemudian terjun langsung nih ke ranah profesional yang benar-benar tuh kerja gitu dan langsung praktik. Ada nggak sih Kak kesulitan adaptasi atau berkoordinasi selama Kanisa tuh ngikutin MSIB, dan gimana cara Kanisa tuh beradaptasi di lingkungan tersebut gitu? Oke, mungkin kalau tentang koordinasi itu kita kan di sana berhubungannya sama orang-orang yang lebih senior ya. Ini sih masalah. Kita tuh segan banget misalnya kalau mau minta tolong ataupun ya minta masukan dan sebagainya, dan itu menurut aku yang jadi hambatan ketika mau melakukan koordinasi kayak gitu. Dan solusinya gimana kita bisa beradaptasi ya, menurut aku emang dari diri kita sendiri dulu, gimana kita bisa masuk ke percakapannya mereka gitu. Mungkin bukan caper atau carmuk ya, tapi kita emang gimana caranya harus mungkin memberikan yang terbaik biar dinotis sama mereka juga kayak gitu loh. Kayak gitu sih. Oke, berarti selama menjalin program itu do your best gitu ya Kak, biar kita tuh dinotis gitu, jadi kita tuh berinteraksi atau koordinasinya tuh juga gampang dan kita tuh bisa membaur lah gitu. Iya betul, dan mereka pun sebenarnya juga nggak masalah kita tanya-tanyain gitu, karena kan mereka juga sadar kita tuh keterima di situ dengan kualifikasi apa aja. Mungkin emang ada hal yang belum kita kuasai dan mereka tuh tahu itu, jadi nggak masalah kok guys kalau kalian ada bingung-bingung, dan tanya aja ke seniornya kayak gitu. Oke, tadi kan kita nih udah ngobrol banyak ya tentang belajar, berkarya, maupun berdampak nih. Nah, dari banyaknya kegiatan yang Kanisa ikutin nih, gimana sih caranya Kanisa itu tetap mempertahankan nilai hidup atau prinsip hidup gitu dalam kegiatan Kanisa dan terus berkarya gitu? Oke. Sebenarnya caranya itu ya adalah dengan mempertahankan atau menentukan tujuan gitu, tujuan jangka panjang. Tinggal nantinya gimana kita mau memilih jalannya gitu melalui nilai atau prinsip-prinsip tadi. Nah, aku tuh sebenarnya ngomongin masalah nilai hidup, aku tuh pernah sempat kepikiran kayak sebenarnya tuh tujuan kita hidup tuh apa gitu kan, akhirnya jadi mati, ngapain kita harus susah-susah belajar ini itu kayak gitu. Tapi ya kita sebagai umat muslim kan sebenarnya di tujuannya ya untuk bisa sukses dan selamat dunia akhirat kayak gitu ya. Dan dari situ aku jadi kayak merasa punya tujuan baru lagi yang lebih jangka panjang, apalagi kan ntar yang untuk kehidupan yang sesungguhnya kayak gitu. Nah, dari situ aku kayak berusaha banget untuk nerapin ya nilai-nilai Islam gitu ya, tapi masih berusaha ya guys. Masih berusaha banget, apalagi kan Islam juga katanya Islam way of life kayak gitu. Jadi sebenarnya semua yang kita jalanin di dunia itu ya udah diatur juga sama Islam. Di Islam tuh nggak ada yang abu-abu ya, jelas gitu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang nggak baik kayak gitu. Dan aku juga baca buku itu ada namanya Revive Your Heart, di mana di situ mengatakan kalau kita hidup tuh berbuat baik untuk dapat apresiasi dari Allah, bukan dari orang lain gitu, atau bisa dikatakan untuk bisa dapat ridho Allah kayak gitu. Nah, dari situ itu mungkin POV aku ya, tapi untuk in general poinnya mungkin adalah menetapkan tujuan jangka panjang dan jalan apa sih yang mau kamu lewatin kayak gitu. Oke, itu biar kita tuh tetap memegang nilai-nilai prinsip kita. Kalau dari Kanisa itu sendiri tuh kita tuh berbuat dan berperilaku di dunia itu semata hanya untuk mendapatkan ridho Allah gitu. Jadi semua usaha kita itu pasti juga tujuannya adalah untuk mendapat berkah gitu dari Allah, karena kita tuh masih ada dunia yang sesungguhnya gitu. Bener banget. Oke, kita kan udah ngobrol banyak ya, ngobrol seru banget tentang belajar, berkarya maupun berdampak bagi masyarakat nih. Tapi sayang banget nih waktu kita tuh sangat terbatas. Namun sebelum kita tuh bener-bener nih mengakhiri sesi podcast kita kali ini, boleh dong Kak kasih wejangan nih ke kita-kita gitu, kasih secercah kata-kata gitu buat kita tuh terus untuk semangat belajar, berkarya maupun berdampak gitu bagi masyarakat. Oke, mungkin ini ya, kita sering dengar ya kalau hidup yang bermakna itu bukan cuma tentang seberapa
banyak yang kita miliki, tapi lebih ke gimana sih kita bisa mengisi kehidupan kita itu gitu. Nah, dalam perjalanan hidup itu kita pasti dihadapkan dengan berbagai pilihan dan juga tantangan yang menuntut kita untuk terus belajar, berkarya, dan juga memberikan kontribusi nyata ke lingkungan atau masyarakat kayak gitu. Nah, semua ini menurut aku membutuhkan keseimbangan antara memperkaya diri dengan ilmu, terus menghasilkan karya-karya yang bermakna dan juga memberikan dampak nyata. Oleh karena itu, menurut aku hidup yang bermakna itu adalah hidup yang seimbang ya antara ketiga hal tersebut, di mana ilmu itu bisa menjadi bahan bakar kita untuk menciptakan karya, terus juga memberikan dampak yang sebagai tujuan awal kita kayak gitu. Oke, berarti emang kita hidup tuh harus seimbang, balance gitu ya. Oke, alright, thank you banget nih Kanisa udah mau sharing ilmu dan pengalaman berharga yang sangat-sangat keren banget sih pastinya. Aku yakin ya, Kak Malika. sama-sama anjir, kita yang makasih karena kita dikasih ilmu yang bermanfaat dari Kanisa. Aku yakin teman-teman juga pasti termotivasi gitu dari pengalaman-pengalaman Kak Nisa. Alright teman-teman, segitu dulu episode kita kali ini. Jangan lupa teman-teman, perjalanan hidup ini soal keseimbangan ya Kak Nisa. Terus belajar, berkarya, dan pastikan apa yang kita lakukan itu berdampak positif bagi masyarakat. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.